Umat sekalian, saudara-saudari terkasih. Hari ini kita sudah ada di hari Minggu biasa yang ke-27. Seperti biasa, saya suka mengangkat 3 inspirasi Injil untuk boleh kita tentu renungkan, kita kemudian hayati, lalu kita laksanakan dalam hidup kita masing-masing, bahkan dalam keluarga. Bacaan Injil hari ini seperti kita sudah dengarkan, ini biasa dibaca ketika ada pemberkatan nikah. Dan Gereja Katolik menegaskan bahwa tidak ada perceraian. Memang ada hal lain yang disebut kebatalan nikah, bukan pembatalan nikah, beda. Pembatalan nikah berarti nikah itu sudah sangat sah, tiada cacat, dibatalkan. Gereja Katolik bukan mengerti seperti itu. Yang benar kebatalan nikah. Apa artinya? Sejak dia diberkati sebenarnya tidak sah. Ya, itu namanya kebatalan nikah. Nah, ketidaksahnya itu yang dideklarasikan. Maka ada istilah dalam bahasa Latin deklarasi nullitatis. Ya. Kebatalan nikah yang disampaikan kepada mereka ngoni penikah sebenarnya tidak sah karena ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi. Oke, itu cuma tambahan. Inspirasi hari ini saya mau angkat menjawab pertanyaan kenapa tidak boleh ada perceraian dalam perkawinan Katolik. Jawabannya orang baru dengar tadi, disampaikan lewat firman Tuhan dalam kitab Kejadian bacaan pertama dan juga bacaan Injil. Jawaban sebagai inspirasi pertama yaitu Allah sendiri menghendaki perkawinan terjadi. Firman Tuhan berbunyi begini. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Maka pertanyaannya, siapa yang mempersatukan suami istri? Allah sendiri. Jadi pesan yang mau dikatakan kepada kita, perkawinan suami istri Katolik bukan dorang dua pemau saja, tetapi yang paling utama Tuhan sendirilah yang mempertemukan suami istri menjadi pasangan seumur hidup. Jadi seharusnya tidak ada yang boleh membatalkan perkawinan karena Tuhan yang mempersatukan. Cuma kematian yang boleh memisahkan suami dan istri ini. Dalam kitab Kejadian, bacaan pertama tadi disampaikan atau dibilang begini.
tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu kita tahu perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria. Sehingga Tuhan bilang, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Umat saudari-saudara terkasih, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Maka inspirasi yang pertama mau mengatakan kepada saya, lebih tepat kepada kita, para suami istri, keluarga-keluarga Katolik, bahwa orang menikah ini kote Tuhan pemau, bukan saya pemau sendiri. Kalau saya sendiri pemau, boleh cerai. Ternyata Tuhan punya mau. Siapa bisa melawan Tuhan? Tidak ada. Maka umat saudari-saudara terkasih, rawatlah keluarga Anda, peliharalah cinta suami istri berdua, dan kalau sudah punya keluarga, tentu bangunlah cinta yang suci dan murni di dalam keluarga Anda. Amin. Inspirasi yang kedua dikatakan juga dalam Injil oleh Yesus sendiri begini. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini bicara tentang suami istri. Orang belajar matematika, belajar berhitung di sekolah, 1 tambah 1 berapa? Kalau jawab lain pasti salah, merah. Ternyata hukum matematika Tuhan tentang perkawinan lain sekali. Mereka bukan lagi dua, tapi jadi 1 tambah 1 dalam perkawinan sama dengan, lihat tuh Tuhan matematika lain. Nah, umat saudari-saudara yang terkasih, pesan apa yang mau dibilang kepada Anda, bapak-bapak, suami-suami, ibu-ibu, istri-istri, keluarga-keluarga? Jelas sekali. Kalau Anda sudah menikah, maka cinta ini boleh dibagi. Cuma for istri, cuma for suami, cuma for keluarga. Bukan berarti orang boleh tolong orang lain, itu lain. Ya, begitu. Suami istri harus cintanya eksklusif. Jangan kadera dua. Ada lagu itu. Ya. 1 kadera, dorang so tahu. 1 piring 3 leper. Umat saudari-saudara, pesan bagi kita adalah mereka bukan lagi dua, melainkan satu saja. Itu artinya tidak boleh mendua hati. Suami istri cuma satu hati. Kenapa? Dan inilah ajaran mendalam tentang teologi perkawinan. Di dalam diri suami ada istri. Di dalam diri istri ada suami. Itu tuh teologi perkawinan. Jadi, di mana suami pergi biar dia sendirian, ada istri di dalam dirinya. Jangan lupa ya.
Kalau istri berjalan ke sana kemari karena ada tugas, ingat dalam diri istri ada bawa tuh suami. Jangan pikir, ndak ada kuat, pas-pas. Umat saudari-saudara terkasih, memang cincin cuma lambang, tapi itu menandakan Anda sudah menikah. Ada orang bilang begini, simpan dulu di popoji tuh cincin, nanti pakai kalau di rumah. Orekei. Umat saudari-saudara yang terkasih, mereka bukan lagi dua, tapi satu saja. Maka pesannya adalah peliharalah cinta Anda sampai mati. Amin. Inspirasi yang ketiga. Ini ajaran gereja Katolik juga. Perkawinan disebut sakramen. Apa artinya? Sakramen itu artinya tanda kehadiran Tuhan yang memberi keselamatan. Itulah sakramen. Kalau suami istri dibilang masuk dalam sebuah sakramen perkawinan, maka lewat cara hidup sebagai suami istri, nah disinilah Tuhan hadir. Tuhanlah yang mengikat cinta Anda berdua. Dan karena itu juga dikatakan suami istri, ikatan cinta suami istri dalam perkawinan itu melambangkan hubungan cinta Tuhan dengan gereja. Luar biasa. Betapa luhur dan mulianya itu relasi suami istri. Ternyata tidak semata manusiawi saja. Cinta Anda berdua itu menunjukkan cinta Tuhan terhadap gereja. Wow. Jadi kalau Anda sendiri coba-coba memisahkan cinta Anda berdua, sebenarnya orang mau kasih pisah cinta Tuhan terhadap gereja. Bayangkan DP akibat. Bukan menghidupkan, tetapi mematikan. Jadi umat saudari-saudara terkasih, pesan bagi kita adalah apa yang Tuhan sudah ikat dalam keluarga Anda sebagai suami istri, ini memancarkan kemuliaan Tuhan sendiri. Tuhan mencintai gereja lewat cinta Anda terhadap istri dan cinta istri terhadap suami. Tuhan mencintai gereja lewat cinta orang tua terhadap anak-anak dan cinta anak-anak terhadap orang tua. Betapa mulia. Cuma kasihan Kang, ada keluarga-keluarga ya seumur dagung, baru tarik disatukan di depan altar, nggak lama dipisahkan di pengadilan, atau disatukan di depan altar, sudah pulang-pulang tuh satu. Ya, memprihatinkan. Tapi ada yang membanggakan. Peringat pastor, boleh baking misa, siapa? Mau perayaan 25 tahun perkawinan. Aduh, hebat. Pastor, mau bikin misa, kenapa 50 tahun perkawinan? Aduh, luar biasa. Bapak Uskup, kita
di awal tahun ini ada ikut, dia sendiri pimpin misa di kampung saya di Lolah, 65 tahun perkawinan. Seumur berapa kira-kira dorang? Masih hidup. Hebat, Kang. Ini baru pewartaan cinta sejati. Biar sobongko tuh nenek kasiang, tuh opak memang masih tegap, tapi yang mereka mewartakan cinta mereka betul-betul sampai mati. 65 tahun nih. Semua 90 tahun dorang. Hebat, Kang. Masih baku bilang I love you. Sudah ada gigi mar I love you. Apa-apa. Yang penting dompet cinta masih bagigi. Pesan bagi kita adalah rawatlah cinta Anda dalam keluarga sampai mati. Amin.